sampai hari ini saya bingung. Kalau saya mau ngundang artis, saya tuh nggak tahu rate-nya artis itu berapa. Ini nego-nego. Kadang sekian, si A bilang, saya dapatnya cuma sekian kok. Kok di saya sekian sih nawarinnya? Nggak jelas gitu. Lagu kita, dangdut misalnya, itu bisa nggak didengerin sama bule-bule segala macam? Mungkin nggak? Bisa. Kebetulan lagu Wali yang diremix. Lagu Wali Lagu Harga Diriku yang diremix. yang dibawain. Dibikin EDM. Iya. Oh, dibikin dia. EDM khususnya penggemar Wali. Ah, Ada sesuatu yang baru khususnya warga Kota Bogor. ah. Dia akan membawakan lagu yang spesial bahasa Sunda. 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 Selamat untuk Wali atas launchingnya album Wali terbaru yang berjudul Selamat siang. Hari ini kita di tepi sungai Ciliwung hadir bersama salah satu tokoh yang dihormati di negeri ini. Bapaknya para penyanyi yang hadir di dunia seni suara di Indonesia, para hayu yang jadi apa sebutnya pemilik atau pimpinan Naga Suara. Tangan Bapak Rahayu. Pak Rahayu lagi kurang sehat kali ya hari ini ya, memang Iya. sehari-hari ini ya. Mungkin karena kecapean mendung kali. Iya. Udah biasa di Jakarta pas. Padahal saya orang kelahiran Bogor, Kang. Orang lagi Bogor, Iya. asli di Bogor. Asli Bogor, Mang. Yo, jadi penggemar apa? Kalau di Bogor kan udah jelas tuh, oge goreng atau apa nih kalau yang keinget? Banyak saya. Apa tuh? Pertama Batagor. Batagor. Kemudian Batagor mana aslinya yang suka di Bogor? Kebon Jukut. Bon Jukut. Terus Kemudian Colenak. Colenak. Terus dicocol enak. Jujur enak. Terus ada toge goreng. Oge goreng. Oh banyak nih lumpia Oke. goreng. Kalau makanan yang sini nih kupat sayur yang udah nggak ada sekarang. Waduh hit tuh depan Surya Kencana ini. Pernah nyobain? Pernah nyobain. Ya, Dulu toge goreng Pak Benjol yang ininya benjol nih. Pak Benjo. Soto kuning Suka juga. siapa yang suka? Cuma nggak terlalu ini. udah lama. Udah lupa. Udah lama. Berarti asli orang Bogor. Jadi ya, Pak Rahayu ini lahir di Bogor, sekolah sampai SMA di Bogor, baru kuliah meneruskan di Trisakti ya. Trisakti jurusan desain grafis. Desain grafis. Karena beliau adalah seorang desain grafis. Jadi awal mula kerja profesional sebagai desain grafis. Iya, tukang gambar. Tukang gambar. Masih pakai tangan. Masih pakai tangan zaman tahun 83 84. Nggak ada tuh yang namanya pakai Apple, Nggak ada. apa iPad, Nggak iPad ada. kan nggak ada ya Pak? Penggaris gede. Penggaris. Supaya rapido. Yang paling bagus tuh ngedesain apa Pak dulu? Yang masih keinget ini masterpiece-nya saya nih. Saya kebanyakan abstrak dulu. Abstrak. Apa tuh? Buat siapa? Buat pribadi atau buat dikasih orang atau mau dijual Buat orang? pribadi. Buat pribadi. Abstrak rata. Abstrak. Kalau yang dipublish yang paling bagus kira-kira memori yang nggak dilupakan baik bikinnya Cover atau apa? kaset. Cover kaset. Cover Cover kaset kasetnya apa awalnya aja? dari cover kaset banyak. Ada Nika Ardila, kemudian Oh, Nika Ardila juga? Iya, Oh. Nika Ardila saya membuat, kemudian Mayang Sari, Oh. terus masih banyak deh nggak keinget lagi. Gitu. Yang keinget yang cantik-cantik aja Pak ya. Nike Ardila tuh tahun 90-an Pak. Tahun 90-an yang lagu yang terakhir Mama Aku Ingin Pulang. Iya. Itu yang akhirnya dia tabrakan ya. Iya, Tragis tuh. tragis. Kalau anak-anak muda sekarang mah nggak kenal tuh yang namanya Nike Ardila. Ya. Itu Yang legend tuh. Legend. Dulu mah legend banget ya. Betul. Segala macam. Kalau sekarang mah kali mungkinnya Nikita Mirzani lah mungkin ya Pak ya. Beda ya. Beda mungkin. Ya. Pak, saya pengen tahu bisnis apa namanya label ya. Label itu apa sih sebenarnya, bisnis apaan sih Pak? Label itu kalau apa namanya di musik itu brand kita namanya label. Jadi label itu mencakupi rekaman suara, kemudian ada produksi, kemudian ada distribusi, dan kemudian ada apa namanya itu
penggandaan. Penggandaan. Pada zaman Memperbanyak dulu lah. memperbanyak Ah. penggandaan. Itu yang namanya label. Dari mulai dia produksi, lalu dia bikin masternya misalnya. Masternya, kemudian Master, sampai ke penggandaan. sampai ke penggandaan, Penggandaan. sampai distribusi. Distribusi. Berarti dia harus punya toko di seluruh Indonesia atau Punya kerjasama. jaringan. Itulah yang namanya label. Label. Oh, makin besar labelnya berarti jaringannya makin Bikin kuat. besar. Linknya bikin kuat. Linknya Iya. itu. Jadi toko-toko di bawahnya dia banyak, itulah jaringannya Betul. itu. Berarti kalau sekarang udah nggak kepake ya? Nggak kepake, Label. sekarang udah zamannya digital. Jaringannya pindah ke digital. Misalnya Spotify, Nah, kemudian Apple, kemudian Melon, kemudian Melon tuh Langit Musik. ya Melon yang musik. Langit Musik, kemudian mungkin ada lagi yang namanya apa yang baru-baru ini yang lahir tuh banyak apa tuh namanya saya jadi grogi nih Bisa. sama Kang Rino. Santai Pak. Namanya apa ya saya lupa. TikTok, kemudian ada lagi. Oh termasuk TikTok? Iya TikTok ada. Itu jaringan tuh? Jaringan. Oh. TikTok tahun ini udah mulai berbayar, tahun 2023 udah mulai berbayar. Oh. Tahun sebelumnya belum. Berbayar tuh maksudnya apa? Dia Maksudnya jualan? sudah mulai bisa berkontribusi dengan label. Oh, kalau ada lagu-lagu yang dipakai di TikTok, dia harus bayar tuh? Iya, harus bisa Ada dimonetize. royaltinya? Royaltinya. Oh, dimonetize. Tahun ini tahun 2023 Mulai tuh. mulai. Gede nggak sih, Pak? Ya itu relatif, kalau meledak, kalau sukses mungkin bisa besar. Ya. Dulu kan ada nada dering tuh, Pak. Iya. Wah, hip tuh. Wah, rame tuh. Katanya itu bagian dari ini, gaya hidup baru segala macam. Itu mulai ditinggalkan hari ini. Tinggalkan. Itu Tinggalkan. namanya kita rezeki bantuan Tuhan. Rezeki bantuan tuh. RBT. RBT ya. Ayo, sekarang mulailah ke masa orang ngedengerin dari potongan-potongan film, Potongan-potongan film. potongan-potongan video yang kecil-kecil yang diambil mungkin Sure. refrainnya doang, Iya. atau ini segala macam. Itu bagian dari itu. Ya. Itu bagian dari bisnisnya label tuh berarti, Pak. Betul. Kalau label itu dapat keuntungannya dari mana, Pak? Dari royalti. Dari royalty. Royalti. Dari royalty tok jadinya label tuh. Mengelola royaltinya si penyanyi. Royalti penyanyi dan apa namanya dari performingnya juga bisa dapat, dari perform misalnya dia show di mana, termasuk ke manajemen artis. Itu Manajemen bisa artis tuh di bawah label? Di bawah label. Oh, kontraknya kayak gitu? Iya. Kalau saya nih, saya misalnya pengen jadi artis, penyanyi. Temulah Bapak. Bapak oke, setuju. Kita bikinlah apa perjanjian. Perjanjian. Nah, perjanjian Eksklusif. eksklusif. Nggak boleh kemana-mana gitu. Iya. Bisa itu. Bisa. Dikontrak sekian tahun. Sekian album. Biasanya 3 tahun atau 5 tahun. 5 tahun. Dibayar di muka, Pak? Enggak. Oh, enggak. Oh, berarti. Terus termasuk berarti rate kalau manggung di situ. Iya. Sebutnya. Kita kebanyakan ada kontribusi ke red manggung yang namanya manajemen artis. Kadang juga nggak mencakupi itu, cuma labelnya doang. Maksudnya cuma penjualan dalam digitalnya doang, tapi tidak mencakupi ke show-nya. Oh, itu ada beberapa negosiasi. pilihan. Ada pilihan. Ya tergantung pada perjanjian awal gimana. Oh. Jadi oke, cuman ngurusin digitalnya aja, digital platform. Itu urusan Iya. label. Tapi manggung saya sendiri. Itu Bisa, boleh tuh. bisa. Boleh. Berarti nilainya sekian gitu. Iya. Tapi kalau include, kalau misalnya boleh, kalau manggung lewat label sekian, tapi kalau saya Pak lewat manajer sekian. Bisa. Tapi saya pikir Pak, sampai hari ini saya bingung. Kalau saya mau ngundang artis, saya tuh nggak tahu rate-nya artis itu berapa. Ini nego-nego. Kadang sekian, si A bilang, saya dapatnya cuma sekian kok. Kok di saya sekian sih nawarinnya? Nggak jelas gitu. Nggak kayak kalau kita mau beli handphone gitu kan, jelas kan? Angkanya jelas, berapa ininya segala. Ini enggak, semuanya negosiasi gitu. Kenapa Pak dibikin kayak gitu? Enggak, bisnisnya? karena mungkin di sinilah di Indonesia belum ada persatuan artis ya. Ada dulu Perpapi itu yang dulu Nggak, nyanyi maksudnya di union TVRI. artisnya nggak ada union artisnya. Jadi di union artis kayak di Amerika itu bisa menyesuaikan harga perfectnya berapa, rate-nya berapa. Di Indonesia kan masih suka-suka kita. Iya. Tergantung perjanjian artis dengan manajer. dengan manajer dan dengan klien. Jadi kan bingung kita kan yang mau kayak misalnya saya mau manggil artis, saya bingung nih, saya cuma punya budget sekian, artis siapa? Kadang-kadang, gue kemahalan bayar di sana.
Yang ini mah dulu kita panggil rate-nya cuma sekian. Nah, bingung kita kan. Makanya Ada dengan suara bisa menyesuaikan tuh Pak. Oh gitu. Iya, Oh, Naga Suara tuh salah satunya itu. iya. Oh, daftar artisnya Naga Suara bisa kita lihat. Bisa dong. Punya Kang. artis mana aja? Di mana? Di website. Enggak, di website nggak ada. Ya kita bisa kasih Listnya. listnya, rate Nah, enaknya card-nya. zaman-zaman sekarang anak-anak muda nih Pak, perlunya yang instan-instan aja. Mungkin kalau Naga Suara punya sosial medianya, ada di situ artis-artisnya, siapa hubungi rate-nya. Apalagi kalau rate-nya dipampang, enak banget tuh. Betul, Selain betul. dikejar-kejar sama orang pajak ya Pak. Jadi bisnisnya udah berubah. Jadi kalau dulu menguasai jaringan toko segala macam, sekarang jaringan tadi digitalnya. Digital. Nah itu kan rada-rada susah tuh Pak, karena mereka punya pemikiran sendiri, mereka punya sistem sendiri. Cek kalau orang digital. Sunda mah rada lieur. Dah kali ya. Ini kita kayak masuk ke dalam ruangan yang kita ada yang ngatur sebenarnya nih. Iya. Mau ke arah ke kiri, ke kanan diatur tuh sama logaritma aritmatika tuh ya. Logaritmanya mereka tuh punya logaritma tersendiri tuh buat ngatur mau diarahin kemana, mau Betul. dicondongin kemana gitu ya. Betul, Kadang-kadang orang kalau kita lihat, kok ini jadi viral ya? Padahal biasa aja. Ternyata mungkin itu salah satu gimmicknya mereka gitu ya. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong. Iya. Bapak pernah ngobrol sama orang-orang digital itu, ngobrolin, ngeledakin artis saya kayak gimana nih caranya gitu, atau gimana? Sering juga. Sering juga. Contohnya ada, Orang digital pasti jawabnya viral itu gampang. nah, Tapi kita di label itu viral itu sesuatu yang harus merupakan satu fenomena. fenomena. Itu setelah fenomena terus bisa jadi viral. Wah, Tapi kalau orang digital bilang gampang ini mah. Tapi kata saya emang liar susah. emang itu ya, susahnya itu ya. Terus supaya tetap Naga Suara ini eksis di bisnis ini dengan kondisi yang kata Bapak liar ini, apa yang dilakuin? Kita selalu mengadakan riset dan inovasi-inovasi yang hal-hal yang baru. Nah, apa tuh Pak? Misalnya dengan pengembangan-pengembangan, kenapa yang ini bisa viral? Viral tuh bisa di-booster kan? Ya, Kenapa bisa di-booster? Nah, kalau kita kebanyakan maunya kan yang organik, organik. Karena memang ada pasarnya gitu. ada pasarnya gitu. Karena marketnya sudah jelas, jadi bisa langsung viral pelan-pelan. Ya. Kalau di teori marketing tuh ada marketing dari mulut ke mulut. Kalau sekarang di digital bukan mulut ke mulut, tapi dari akun to akun katanya gitu. Iya, Jadi betul. kalau makin banyak akun yang merepost, itu akan dilihat sama banyak orang itu. Jadi dia bagian itu. Makanya kelahirlah influencer. Bapak punya influencer sekarang di bisnis ini yang Bapak gandeng untuk memang kerjasama. Ada. Ada. Banyak juga. Dibayar juga tuh orang-orang itu. Enggak. Kita maksudnya influencer itu kerjasama aja. Kerjasama. Barternya apa rata-rata Pak? Barternya biasanya kita bisa tayang di akun dia secara gratis dan dia bisa di akun kita secara atau tandeman gitu. Tandeman. Itu yang biasa Bapak lakuin. Iya. Buat bisnis di Benar, Dalam saling memviralkan. Iya. Dan hari ini justru berbalik katanya. Justru yang influencer yang mikro itu yang lebih powerful dibanding influencer yang Yang gede-gede tuh kayak Bener itu. Raffi Ahmad gitu. Udah rate-nya juga udah ini bukannya jelas ya, jelas kalau punya duit mah ya. Tapi efeknya katanya lebih yang mikro-mikro tuh yang banyak didengar orang. Iya benar itu. Benar. Ya. Udah ada pemerataan. Aja sebenarnya. Saya akhir-akhir ini tuh lagi senang ngelihat fenomena orang viral di TikTok, tapi belum tentu viral di YouTube-nya. Jadi kalau di TikTok-nya dia bisa ditonton jutaan, di YouTube-nya biasa aja. Karena dia bukan siapa-siapa gitu. Atau viral di YouTube tapi di kanal yang lain biasa aja gitu. Nah itu nih mungkin harus kita cari ilmu. Cari jalan keluarnya ya. Dari luarnya. Nah Pak, ini ngomongin sekarang balik lagi masalah artis-artis nih. Hmm. Hari ini tuh lagi booming-boomingnya nih. Setelah masa pandemi,
yang kita nggak boleh keluar rumah, Iya. nggak boleh nonton konser sama sekali, susah. Sampai kita bikin di Bogor tuh konser untuk para musisi jalanan, karena musisi jalanan nggak punya tempat buat nyari duit waktu itu, akhirnya kita bikinin tempat untuk buat musisi jalanan. Nah, tapi di akhir tahun 2022 mungkin ya, pertengahan 2022 Iya. itu boomingnya melesat tuh. Hampir semua di Indonesia ada tuh tour konser dan isinya meledak semua orang-orang. Betul. Tapi yang ngisi itu lagi Pak. Itu kenapa Pak? Menurut Jadi Bapak? kalau menurut saya itu siklus. Siklus Jadi gimana? mungkin dimulainya dari yang The Legend dulu, yang lama-lama dulu keluar. Yang artis barunya kan belum muncul. Belum. Artis barunya karena udah muncul di YouTube sendiri-sendiri kan, artis baru. Tapi yang The Legend ini kan belum pernah di YouTube kan. Legend mah nggak mau di YouTube Nggak kali. mau. Dia maunya konser langsung, orang melihat dia show. Ah. Misalnya boleh sebutkan nama, misalnya Dewa, Ah. kemudian Adi, kemudian dan lain-lain. Itu muncul satu persatu di konser-konser besar. Iya. Kemudian Gayung bersambut terhadap respon kerinduan dia yang sudah lama tidak muncul karena pandemi kan. Kemudian di PPKM juga sudah ditarik oleh Presiden, sudah dicabut. Nah, di situ muncul hasrat untuk menonton langsung itu kembali seperti zaman dulu. Jadi nggak beda seperti Amerika dan di luar negeri itu. Jadi band-band besar tuh keluar duluan, The Legend. Bahkan kadang-kadang, waduh, jobnya penuh nih, nggak bisa manggung juga karena kepenuhan job. Gitu. Nah, bagaimana dengan yang baru? Yang baru kan udah ada di YouTube. Iya. Biar aja yang baru mah di YouTube. Nanti kalau udah jadi legend baru keluar. Gitu, Pak. Oh gitu. Kita break dulu Pak, ada azan Pak. Oke. Saya mengajak semua warga Bogor untuk mendownload aplikasi Simotip, Sistem Informasi Mobile Tirta Pakuan. Dengan demikian Anda bisa melakukan cek tagihan, pasang baru, lapor angka meter mandiri, dan menyampaikan keluhan atau apapun juga melalui handphone Anda. Sistem Informasi Mobile Tirta Pakuan, layanan Tirta Pakuan di genggaman Anda. Tadi break karena kita di outdoor, kebetulan ada azan, kita break dulu. Sekalian disiapin kopi khas Bogor. Mantap. Mantap. Sama ini pisang goreng. Pisang goreng. Pasti dari tanduk karena panjang-panjang Pak. Iya. Nyobain dulu Pak. Siap. Saya ngopi ya. Pak ngopi, silakan Pak. Kopi khas Bogor. Khas Bogor. Biasanya lo orang Lawang Seketeng kopi ya. Nah, Agus. Pak, kita tadi udah ngobrol banyak Pak. Iya. Ngobrol dari mulai tugasnya label seperti apa dan segala macam. Tapi saya pengen tahu Pak, karena Bapak udah berapa tahun berarti di bisnis ini? Nggak pernah punya bisnis lain Pak? Enggak, no music no life ya, bisnisnya cuma musik. Musik aja? Iya. Kenapa nggak tertarik bisnis yang lain? Nggak tahu, karena prinsip saya hobi yang bisa mendapatkan uang itu adalah bisnis yang sejati gitu. Ya, Bapak pegang alat musik berapa banyak? Semua? Saya suling, Suling dong? Suling. Gitar? gitar cuma bisa dasar doang, Piano? nggak bisa. Sama sekali? Nggak bisa. Terus kalau ngeciptain lagu gimana? Sio, Siul, bikin Iya. nada. Bikin nada. Kan nadanya siul kan berbeda Pak, susah Pak. Dia mah nada apa gitu sebutnya kan beda dengan bisa nada sio itu kan nada Melayu. Melayu. Nah itu balik ke di notin bisa tuh. Bisa. Wah, Saya kebanyakan dulu temennya jago-jago berarti ya. Yang bisa dengerin. kebanyakan itu dari kebiasaan juga sih menciptakan lagu. Ada yang biasa dari sio, kemudian mungkin saya satu dari yang otodidak yang tidak biasa gitu. Iya. Ya situ ya. Tapi yang paling benar pakai partitur. Ya, cuma kayaknya udah serius banget tuh Serius ya. banget. Dan biasanya yang serius gitu jarang yang sukses Pak lagunya. Karena pasti dia terlalu ini. Kalau ini mungkin yang easy listening kali ya. Kalau Iya. di Indonesia kan yang kira-kira mudah didengar. Kalau Bapak ngelihat artis pendatang baru yang datang misalnya ke Bapak,
nodorin demo, ini bakal feeling Bapak, ini meledak, ini enggak nih. Dari mana Bapak lihat? Saya melihat dari matanya, Mata si artis. mata si artis. Oh ya? Kalau dia natap terus gitu? Kalau dia penuh keyakinan, biasanya pede gitu. Biasanya dia yakin sukses. Tapi kalau misalnya terserah bapak, wah, terserah saya gimana nih. Oh. Jadi nggak munculkan dari dalam dia gitu. Ya. Jadi sebenarnya Bapak ngelihatnya di personality orang ya. Iya, Kalau ngelihat calon artis dari mata. iya, Jadi lebih ke arah sana, bukan yang pasrah pengen diorbitin gitu. Iya. Jadi dia udah punya konsep, dia yakin. Jadi tugasnya label cuman punya kayak maintain aja. Betul. Konsep dia mau jadi apa, dia tuh si artis itu yang percaya gitu ya, yang bakal ngejalanin. setuju. Nah, itu tuh dipunya di semua artis atau enggak, Pak? Enggak semua. Enggak. Yang Bapak kira-kira sampai sekarang yang Bapak tangani artis itu siapa, Pak? Yang punya nanti kalau ini kayak gini nih, lagu gua mau kayak gini nih, kayak gini. Kebetulan yang punya keyakinan itu Wali. Wali itu anak Bapak ya? Iya. Ada dulu siapa namanya itu Krispati, cuma sayang Krispati sempat vakum ya. Iya. Dan ada kalau di dangdut tuh Saskia Gotik, kemudian Siti Badriah, Itu tahu apa yang dia mau. dan Fitri Karlina, dan sekarang yang baru tuh Sandrina. Apa? Sandrina yang baru. Sandrina. Lagu yang mana, Pak? Harus minum apa? Oh, dangdut. Dangdut. Pak, jadi artinya si artis itu juga harus bekerja keras ya, bukan terima Oh iya. beres gitu aja. Bukannya enggak di ya? label terima beres, tapi dia harus kerjasama dengan label. Khususnya gini, medsosnya tuh dia harus aktif. Aktif terus sekarang medsosnya harus aktif. Itu medsos siapa yang nanganin? Label atau Label dia dan dia sendiri. Untuk kalau corporate Naga Suara, kalau label kalau misalnya untuk personal mereka sendiri yang harus jalanin. Kebanyakan artis kalau udah masuk label suka lupa dia. Udah label yang nanganin, buat apa masuk label? Itu salah justru. Justru harus ada kontribusi antara personal dengan corporate supaya sejalan membuat simbiosis mutualisme yang bagus. Akhirnya dua-duanya bisa sukses. Artis sukses, Naga Suara pun sukses labelnya. Itu ya perannya. Iya, itu ya. peran label di situ. Nah, kan kalau dari uang itu katanya kecil. Artis tuh uangnya yang gede itu di panggung. Kan? Panggung. Nah, itu gimana maintain panggung? Karena panggungnya tadi kata Bapak pertama ini yang bagian yang gede-gede dulu nih, yang udah terkenal-kenal. Yang belum terkenal lagi nunggu nih, sekarang mau maju nih ke atas nih. Ini gimana supaya bisa nih dia Pemerataan. Iya. Di off air-nya lebih laku gitu kan. Nah, biasanya kita mensiasatinya yang besar menggandeng yang kecil. Selalu tuh. Selalu begitu. Dia opening dulu gitu. Opening dulu supaya memperkenalkan diri, kemudian supaya ada warawirinya dulu, supaya ada perjalanan karirnya dari langkah pertama seperti apa, kemudian tengahnya seperti apa, sampai akhirnya nanti seperti apa. Perjalanan, Pak. Harus ada perjalanan. Harus dibikin tuh pattern. Iya, pattern. Iya. Jadi orang punya album pertama belum tentu sukses tuh, Pak ya. Belum. Bisa-bisa yang meledak di album ketiga gitu ya. Ada yang meledak one hit single, Ada. Setelah itu hilang gitu ya. hilang. Ada juga gitu ya. Ada banyak yang begitu. Oh. Setelah sukses malah ngilang menjadi artis. Banyak yang seperti itu. Iya. Kemudian ada juga yang udah berapa album tidak sukses, tapi terakhir bikin single terakhir malah sukses. Ada yang seperti itu juga. Iya. Bayangan Bapak nih, bisnis label tuh 10 tahun ke depan kayak gimana, Pak? Label sebetulnya 10 ke depan masih ada, cuma mungkin lebih kepada kolaborasi dengan personal. Personal. Justru Iya. lebih ke arah sana ya. Lebih ke arah situ. Jadi kalau secara global lebih personalitas artisnya yang lebih menonjol, kemudian label membackup dari belakang. Karena kan sekarang banyak artis nih nggak pernah ketemu label, nggak pernah apa, dia bikin cover lagu
main di YouTube, Fenomena. lagunya laku. Laku. Lebih banyak justru banyak yang bilang penyanyi aslinya nggak laku justru. Benar. Yang cover lagu yang laku kan. Iya, ada yang Kayak- seperti itu, iya yang kan? lebih fenomenal. Iya. Nah itu sekarang diributin tuh sama orang-orang kan, nggak bayar royalti, nggak bayar apa katanya kan, dapat AdSense diambil semua sama mereka kan. Iya. Mulai diturun-turunin tuh sekarang tuh di YouTube, di Spotify nggak boleh tuh lagu-lagu yang lama, yang cover-cover lagu itu. Kalau sudah minta izin ke label baru boleh tuh. Ya, kayak gitu. Betul. Nah, jadi artinya kan ini orang-orang bibit-bibit ini bisa ketemu di mana aja nih kan? Iya. Jadi secara mekanikalnya memang sepertinya tidak boleh. Tidak boleh ya? Harus mekanikalnya harus secara DSP-nya tuh harus jelas dulu antara label dengan artis. Oh. Kalau misalnya cover version itu kan cuma bisa dipungut Oh. apa namanya dipungut dengan publishingnya saja, Iya. lagunya saja yang dia. Itu ya? Iya. Nih Pak, saya cukup menarik Pak. Saya tuh penggemar, saya pengamat lah, saya mah mengamati tingkah laku industri ya. Yang saya lihatnya ada fenomena, bukan fenomena ya, apa ya? Revolusi industri mungkin ya, yang dibawa sama Korea. Korea tuh mulai masuk tuh lewat budaya. Lagunya K-pop. terkenal, K-pop terkenal dulu. Sekarang mulai masuk lagi filmnya. Iya. Ya, itu drama Korea. Kemudian mobilnya, Akhirnya semua barang-barangnya masuk. Mobil masuk, handphone masuk, segala Iya. macam masuk. Orang dulu nggak kenal tuh negara Korea, produk-produk Korea. Tapi dia karena ngelihat apa artis-artis Korea, drama Korea pakai ini, akhirnya semuanya masuk tuh ke suatu negara. Dia bisa ekspansi, nama negaranya naik ke atas. Bapak ngeliat nggak kayak gitu? Bisa Iya. nggak kayak Indonesia kayak gitu? bisa asal didukung oleh Bisa. pemerintah. Hah? Asal didukung oleh pemerintahnya mungkin Tetap bisa. harus ada pemerintahnya gitu. Pemerintahnya, karena pemerintah Korea kan juga mensupport. Support. Ngegedein artisnya. Iya. Lagu kita dangdut misalnya, itu bisa nggak didengerin sama bule-bule segala macam? Mungkin nggak? Bisa. Buktinya kan Naga Suara pernah menelurkan single Siti Badriah. Lagi cantik, memang lagi cantik. Nah itu bisa diterima dunia kan. Jadi misalnya suatu hari kita nonton konser Siti Badriah di Eropa gitu. Iya. Yang di kalau ini kan Woodstock misalnya. Woodstock. Wah, bisa tuh mungkin. Bisa, Ya? mungkin aja. Tapi itu perannya label tuh, masuk ke festival internasional. Iya, peran label. Jajain itu. Linknya label biasanya. Linknya itu. Mungkin Pak, ada yang udah mulai di sana atau belum? Baru-baru ini Fitri Karlina pada bulan September apa ya? September tahun lalu di New York dia nyanyikan lagu New York? New York. Tapi kan biasanya Pak yang mereka nyanyi itu nggak di tempat-tempat gede, tempat-tempat kecil, cuma ada 30 orang, 40 orang, cuman gaungnya di Indonesia dianggapnya gede. Kali ini konsep gede. ramai ada 1.000 lebih. Oh iya? Di hall gede? Di hall Times musik Square, gede. di Times Oh di Times Square? Times Square. Siti Karlina? Fitri Karlina. Fitri Karlina? Oh. Yang nonton bule atau orang Indonesia? Bule. Bule? Orang Indonesia ada tapi kebanyakan bule. Oh. Bule yang singgah, kemudian denger ini enak gitu. Kemudian lagu Wali yang diremix, Lagu Wali lagu Harga Diriku yang diremix, yang dibawain. dibikin EDM, Ya. Oh, dibikin dia. EDM. Oh, buset ya. Ya kita mencoba untuk meramu itu supaya dunia luar bisa menerima musik Indonesia. Kerja sama Bapak sama label dari luar negeri? Belum, Belum. Ada yang pernah Bapak dengar label Indonesia kerja sama luar negeri supaya kita publishnya bisa di dua negara atau apa? mungkin ada, mungkin bisa juga tergantung dari. Tapi untuk sementara di New York saya belum dengar sih. Pernah susah ya? Kenapa sih kita kiblatnya selalu harus di Amerika? Bahkan penyanyi Eropa pun belum dianggap sebagai penyanyi dunia kalau dia nggak punya album di Amerika gitu. Karena kalau menurut saya Amerika bisa lebih menerima kan. Ah, Kalau Eropa mungkin agak lebih sulit gitu. ya. Amerika lebih terbuka. Kalau pasar gedean mana Pak? Kita kan 200 juta penduduk ya. Kalau lihat statistik dari YouTube tuh pasarnya Amerika lebih besar yang melihat viewers di Amerika tetap lebih gede. lebih besar Well, daripada iya, Eropa. mungkin karena jumlah penduduknya juga Amerika lebih Iya. banyak ya, kan dibanding kita. Iya. Cina Cina Iya. sedikit karena Iya, bahasa. karena bahasa. bahasa. dia nggak bisa ya masuk bahasa Betul. gitu ya. Ya. Pak, saya mau tanya nih, Bapak terakhir nih.
saya pengen tanya Bapak nih, kan kita tuh banyak nih, kalau anak-anak muda, anak-anak saya ya seneng tuh main ngeband. Iya. Ngeband pasti tuh. Jadi di umur-umur SMP kelas 3 masuk ke SMA dia mulai tuh suka seni. Karena dulu dilesin kan waktu kecil, mulai seni tuh. Mulai dia ngumpul-ngumpul ngeband, bikin ini gonjrang-gonjrang, harapannya pengen jadi artis segala macam. Tapi mentok dia nggak tahu jalur. Iya. Bapak bisa kasih tahu nggak? Anak muda tuh kalau mau jadi artis jalur yang benar kayak gini nih. Anak muda kalau mau jadi artis tentunya punya sampel lagu ciptaan sendiri Harus bawa ciptaan sendiri dulu ya. kalau bisa. Nah, nggak usah. Sebab kalau misalnya penyanyi cover version hanya menyanyikan lagu orang lain kan. Justru kalau menurut saya di label itu kita cari sesuatu yang baru. Jadi kirim ke label, misalnya kirim ke Nagasuara silakan, sampelnya nggak usah terlalu bagus, tapi yang penting ada notasinya yang jelas. Boleh nggak dia ngerekam atau diupload di YouTube, dikirimin linknya ke Nagasuara? Boleh, tuh? bisa. Udah diupload di YouTube nggak ada masalah. Nggak masalah. Karena itu kan personal. Personal. Itu. Baru dia kontak tuh. Kontak. Apa yang bisa dibantu sama Nagasuara supaya dia hit nih? Ya kita mengarahkan ke pertama daripada genre yang akan dibikin, yang diusung, kemudian lagu yang akan dipasarkan dan memviralkan. Tugas kita memviralkan. Ya. Kalau konser seluruh Indonesia yang udah kerja sama Nagasuara ada juga. Bapak bikin berapa konser nih yang bisa jualan artis-artis baru disisipin, kata Bapak ada manggung artis yang udah duluan senior tapi yang baru-baru disisipin untuk ada misalnya di Lampung Fair. Lampung Fair tuh misalnya ada Delon, ada Chris Patti, kemudian disisipin artis baru Nagasuara. 2 artis baru Nagasuara disisipin untuk supaya bisa sama-sama terkenal. Nggak bikin IO khusus buat keliling Indonesia, tur sekian kota? Pernah, tapi udah zaman dulu itu. Sekarang nggak? Tenaganya kurang. Dengan saya bergabung sama Bapak buat jadi IO lah. Siap. Terakhir nih Pak, saya mau nanya nih, katanya bocoran Bapak, artis Bapak mau ngeluarin album baru Wali ini katanya beda-beda dengan yang biasa. Kenapa bedanya Pak? Iya. Kalau boleh di-sharing nih terakhir buat para penggemar Wali nih. Khususnya penggemar Wali, ada sesuatu yang baru khususnya warga Kota Bogor. Dia akan membawakan lagu yang spesial bahasa Sunda. Sunda. Woi, kalau kemarin-kemarin kan banyak tuh yang dari Jawa yang meledak-ledak ya. Ini versinya ini Sunda. Gitu. Mudah-mudahan bisa diterima masyarakat. Judulnya Kumaha Aing. Kumaha Aing itu artinya bagaimana kita. Bagaimana kita. Kumaha Aing. Kumaha Aing. Keren, mudah-mudahan. Jadi Wali sukses untuk menggapai diterima lagunya, semuanya juga berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Nagasuara juga lancar. Ada kata penutup yang mau Bapak sampaikan atau pantun atau apa? Ada. Ada. Bang Rino, saya mau berpantun ala Bogor. Ala Bogor. Karena orang Bogor ya? Ya, orang Bogornya. Dia mah orang Bogor. Masih bisa bahasa Sunda, Pak? Bisa. Siap. Jalan-jalan beli batagor, jangan lupa makan duren. Saya asli orang Bogor, pangkalan memang keren. Makasih, Pak. Makasih. Jadi hari ini kita banyak belajar bahwa ternyata kesuksesan tuh nggak bisa tergantung sama orang lain ya. Betul. Walaupun misalnya dia udah dilirik sama label, belum tentu dia langsung otomatis sukses. Iya. Tapi tetap kita harus perjuangkan buat diri kita sendiri. Jadi buat para anak muda di Kota Bogor yang pengen menjadi artis, ini ada para Hayu yang punya label The Big Six di Indonesia katanya. Di Indonesia ya, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lebih bagus untuk menelurkan penyanyi-penyanyi asal Bogor, karena kalau seingatan saya penyanyi asal Bogor tuh terlalu lama udah nggak punya hitnya lagi orang Bogor tuh. Yang terakhir tuh ada angkatan saya Bass Jam, terus mana lagi ya, terus siapa
Hah? Republik, terus ya cuma segelintir lah, nggak banyak. Mungkin kedepannya bisa ini, Amin. bisa ditelurkan karena kita punya naga suara dan pemimpinnya orang Bogor. Ini ada oleh-oleh untuk Bapak kenang-kenangan untuk Mang Rino dari Naga Suara. Alhamdulillah. No Music No Life. No Music No Life. Wah, Ada luar CD-nya biasa. di dalam. Ada CD. Ada CD-nya di dalam. Keren nih. No Music No Life. Saya kagum sama Pak Rayu nih. Beliau nggak mencari bisnis lain karena beliau tahu hidupnya hanya untuk musik, mengembangkan musik ya Pak ya, Iya. di Indonesia. Kaget saya. Segitu itu ganding saya mah ngecok mana-mana Pak. Makasih Pak ya. Sama-sama.